Ya, Shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati. Bapakku yang di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan. Kami memuji Tuhan yang hidup. Anugerah-Mu, selamatkan kami. Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita harus bersyukur mengenal satu nama yang ajaib, menerima di dalam hati kita, percaya kepada pribadi nama ajaib ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan, diampuni, dibenarkan, dibebaskan, dianugerahkan hidup yang baru. Tidak ada nama lain, no other name. Only Jesus, hanya Yesus. Nama Yesus yang mengampuni dosaku, mengampuni dosamu. Nama Yesus yang menyembuhkan sakitku, menyembuhkan sakitmu. Nama Yesus yang memberikan saya hidup yang baru, yang memberikan engkau hidup yang baru. Nama Yesus yang memberikan keselamatan kepadaku dan keselamatan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu tercatat di dalam Bible, buku Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Berserulah, panggillah, berdoalah di dalam nama Yesus. Kalau sampai hari ini dalam anugerah surga terjadi begitu banyak pelayanan doa dan kesembuhan, itu semua karena Tuhan Yesus. Kesembuhan, pemulihan, pengampunan dosa dapat terjadi oleh karena nama Yesus tetap berkuasa. Dulu, kemarin, hari ini, esok, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Nama Yesuslah yang membawa pelayanan, kesembuhan, keselamatan, kelepasan, pengampunan. Maka kita pribadi yang sangat bersyukur boleh mengenal pribadinya, memanggilnya sebagai Kristus, yang artinya penebus, memanggil sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Dan kita tahu bahwa hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang pernah diucapkan olehnya, satu-satunya pribadi yang pernah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang membuat manusia dapat sampai ke surga." Satu-satunya jalan, satu-satunya pribadi yang membawa serta menjamin keselamatan diucapkan langsung di dalam Bible, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus Kristus satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya way, jalan, kehidupan, kekekalan untuk manusia ke surga, rumah Bapa yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah pribadi yang mendatangkan kesembuhan, bahkan kesembuhan kekal, kesembuhan seutuhnya diberikan kepada setiap Bapak Ibu sekalian. Time for Bible. Pastor membacakan 1-2 ayat
sebagai makanan rohani buat kita, dan untuk terus menguatkan kita. Bagi Pastor Andy, firman Tuhan itu seperti kita dicas. Jadi seumpama baterai, kita terus bersemangat. Baik Bapak Ibu yang melayani Tuhan seperti Pastor Andy melayani, atau Bapak Ibu yang sedang berdoa, berharapkan jawaban doa, ataukah Bapak Ibu yang sedang meminta jamahan, lawatan, kesembuhan. Firman Tuhan yang datang ini akan terus menguatkan kita seperti baterai, terus incas. Terus kita akan dikuatkan dengan energi surgawi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Kita melihat pertama-tama di dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ke-6. Ya, puji Tuhan, sambil Bapak Ibu akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yeremia 33 ayat yang ke-6. Baik. Firman Tuhan bagi saudara-saudara terkasih, selamat mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya Aku, kata Tuhan, yang akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Wow. Kesehatan diberikan oleh Tuhan. Kesehatan datang dari Tuhan. Sambil Bapak Ibu juga belajar bertanggung jawab atas kesehatan yang Tuhan berikan, atau yang akan berikan kembali, atau yang akan menjawab doa-doamu. Barangkali saudara sedang sakit. Kita mau bertanggung jawab, artinya menjaga kesehatan yang Tuhan percayakan. Sama dengan kita yang hari ini ada pekerjaan, ya kita harus juga menjaga baik, tekun, setia. Baik Bapak Ibu sekalian yang dipercayakan, semisal pelayanan, ayo, pelayanan dari Tuhan itu sempurna, dikelola oleh pribadi manusia yang tidak sempurna, tapi kita mau belajar. Seperti firman Tuhan kemarin, Pastor sudah share, semua orang pernah jatuh. Setiap orang memang sudah berdosa. Tidak ada satupun yang sempurna, siapapun dia, termasuk yang dikenal, disebut, atau sebagai seorang yang melayani Tuhan, dia pastilah tidak sempurna. Apalagi Pastor Andy, jauh dari sempurna. Tapi ada janji Tuhan berkata, apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena Tuhan selalu mau kita bangkit. Tuhan mau selalu kita berubah lebih baik menjadi seperti pribadinya. Hanya setan dan roh jahat yang suka atau tertawa ketika melihat manusia jatuh. Dan setan dan roh jahat lah yang mau manusia tergeletak, hancur, mati, binasa. Karena memang di dalam Bible berkata hal itu. Injil Yohanes 10:10, pencuri, setan, roh jahat datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberi hidup
untuk memberikan engkau kekuatan yang baru, untuk memberikan engkau kehidupan kekal, untuk berkata kepadamu, hai engkau yang terkasih, bangunlah, bangkitlah. Engkau akan melihat hari esokmu bukan suram, tetapi hari esokmu ada pengharapan. Termasuk orang-orang yang mengalami luka batin saat ini, sakit hati, kecewa. Tuhan datang memberikan hidup yang baru. Bahkan Pastor pernah membaca dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26, Tuhan bahkan memberikan hati yang baru, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Ini bukan seolah-olah kita manusia hanya mau yang baik dari Tuhan, tidak. Tapi memang segala yang baik itu datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan pernah berkata, Dia akan melanjutkan kebaikannya atas hidupku dan hidupmu. Segala yang baik yang pernah Tuhan janjikan bagimu, Dia lanjutkan. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you. Amen. Amen. Sesungguhnya Tuhanlah yang mendatangkan kesehatan dan kesembuhan untuk tubuhmu. Katakan amin. Ucapkan bersama-sama. Dari Tuhanlah saya menerima kesehatan dan kesembuhan. Amin. Pelayanan doa di seluruh dunia yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, ketika mereka melakukannya atas nama Tuhan Yesus Kristus, dari Tuhanlah yang datangkan kesehatan dan kesembuhan. Jangan ada seorang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah dalam pelayanan ini, saya, Andi Simon, atau apapun platform pelayanan medsos online yang Tuhan percayakan, semakin kecil saja biarkan, tapi Kristuslah yang semakin besar. Biarlah hanya Tuhanlah yang semakin ditinggikan. Hanya Tuhan Yesus yang layak menerima pujian. Karena memang sebenarnya yang mendatangkan kesehatan yang sudah terjadi, begitu banyak orang dilawat hidupnya, dipulihkan, disembuhkan, diperpanjang umurnya. Amin. Karena itu datang dan pemberian dari Tuhan Yesus saja. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka. Wow. Kata bersama-sama, Tuhan yang akan menyembuhkan saya. Mungkin yang menyaksikan ini tidak semua sakit jasmani, sakit tubuh. Barangkali ada yang sakit studinya, kasihan. Ada yang sakit barangkali pekerjaannya, kasihan. Ada yang sakit barangkali perekonominya, kasihan. Saya bukanlah seorang yang suka memberitakan soal apa itu kemakmuran kah, materi kah, uang kah. Tidak, saudara-saudara. Tapi saya percaya dalam pelayanan kami bahwa Tuhan itu selalu sanggup menolong, termasuk mencukupkan apa yang namanya diperlukan dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya percaya dari Tuhanlah berkat itu datang. Berarti kalau kita bisa menarik rema ini, Bapak Ibu sekalian hari ini mungkin sakit secara perekonomian, jangan sungkan, jangan malu, jangan terhakimi ketika berdoa. Tuhan, tolong berikan jalan keluar, berikan solusi, berikan cara bagaimana saya bisa menang dari situasi-situasi yang sulit ini. Sebab saya percaya yang bisa memberikan kemenangan itu Tuhan Yesus. Saya percaya yang bisa memberikan kita jalan keluar Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah jawaban buat hidupku, buat hidupmu, bahkan buat seluruh dunia ini. Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan, termasuk pekerjaan Bapak Ibu. Ada begitu banyak kisah dalam Bible, dan ada begitu banyak kesaksian-kesaksian hari ini. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar jamah mamaku, bukan cuma sekedar jamah anakku, papaku. Tuhan Yesus jamah keluarga kita, amin. Tuhan Yesus juga jamah pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan Yesus berkata, Dia akan memberi kesehatan dan kesembuhan dan menyembuhkan mereka dan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan. Kesehatan, kesembuhan, mendatangkan kesembuhan, menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tak pernah kering. Tuhan Yesus, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Ayo, sudah belum? Firman Tuhan ingatkan dan mengajak kita, menguatkan kita, bahwa dari Dialah datang kesejahteraan. Dari Tuhanlah juga dikatakan firman Tuhan, keamanan yang berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mendengar firman ini, bahwa Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan, akan menyembuhkan mereka, dan saya percaya Tuhan menyembuhkan saya, dan Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan juga memberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, sebagai ayat penutup hari ini, Pastor mau mengajak kita melihat satu bagian lagi yang terdapat dari kitab Maliaki pasal yang keempat, ayat yang kedua, bagian A saja. Ya. Oke, kita baca penuh, boleh. Kitab Maliaki pasal 4, ya, ayat yang kedua. Kitab Maliaki pasal 4, ayat yang kedua. Baik, saudara sekalian, firman Tuhan buat kita, biar ini menjadi refleksi, menjadi juga sebagai pemacu kita untuk tetap bertekun, tetap lakukan bagian ini, tetap menghormati Tuhan, tetap takut akan Tuhan, dan tetap kita akan bertekun setia dalam Tuhan. Tetapi kamu yang takut kepada nama Tuhan, namaku kata Tuhan. Ayo, takut akan Tuhan itu permulaan dari hikmat. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat untuk jalan hidup kita selama kita di dunia. Amin. Kamu yang takut akan namaku, kita yang menghormati nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Amin. Pasal lanjut, bagian B. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kita akan bersuka cita. Kita akan bergembira. Kita akan melihat surya kebenaran itu terbit di dalam kehidupan setiap kita. Let's pray.
Tuhan Yesus, terima kasih. Ada sebuah harapan, ada sebuah kekuatan melalui firman yang kami dengarkan hari ini, bahwa daripadamu-lah datang kesehatan, daripadamu datang kesembuhan. Bahkan Tuhan mau menyembuhkan kami dan memberikan kami kesejahteraan serta keamanan berlimpah-limpah. Amin, amin. Terima kasih buat sabda firman-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, murni dan tidak expire. Tuhan, inilah setiap pribadi kami yang terus mau belajar berserah untuk menghormati dan takut akan nama-Mu, menguduskan nama-Mu, hidup menghormati firman-Mu, dengar-dengaran, dan terus mau bertekun Tuhan. Baca kitab suci, doa, memuji, menyembah Tuhan, terus tekun. Terus tekun. Kami terus haus dan lapar akan makanan rohani, karena kami adalah manusia rohani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Sesuai janji firman Tuhan, dari Tuhanlah datang kesehatan dan kesembuhan, dan Tuhan mau menyembuhkan mereka yang sakit. Biarlah apa yang kami dengar firman ini menjadi bagian hidup kami yang terkasih ini. Saya sebagai hamba Tuhan berkata dan mengucapkan, terimalah kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan mau menyembuhkan, amin. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah serta keamanan sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang kami dengar, kami percaya, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari bersama-sama kita belajar menjadi pribadi yang senantiasa menghormati nama Tuhan sampai kita menutup mata, bahkan sampai akhir hayat kita. Kita mau menghormati Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas firman ini dan menghormati nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Dimuliakan, dihormati atas segala bangsa, atas segala bangsa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. In Jesus' name. Terimalah firman ini, dan biarlah lawatan Tuhan yang ajaib melalui doa-doa orang benar itu mengiringi setiap langkah Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah hari ini dan hari esokmu. Diberkatilah engkau dan keluargamu. Diberkatilah engkau dan masa depanmu. Diberkatilah engkau dan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau dan keturunanmu. Apa yang engkau kerjakan, engkau pegang. Tuhan Yesus menyertai. Buat engkau berhasil dan beruntung, agar namanya terus yang dipermuliakan. Praise God forevermore. Amin, amin, amin. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Yes, senang banget bisa melayani hari ini. Dan firman yang kami sampaikan ini pasti menjadi berkat rohani bagi setiap Bapak Ibu sekalian, manusia rohani. Selamat menikmati hari bersama Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Baik-baik semuanya, sehat-sehat ya, panjang umur, dipenuhi dengan kesejahteraan yang melimpah-limpah, disertai dilindungi oleh Tuhan karena firman Tuhan. Dan juga
Jangan lupa, sola fide. Hidup kita ini oleh iman. Iman, iman, iman. Hiduplah oleh iman. Karena Tuhan itu Immanuel. Tidak sedetik pun Dia tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai Maranatha. Shalom semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bless you. Dadah. Oh, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Dadah.